lalu memberi kita nikmat taufik untuk melakukan amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, orang-orang yang setia mengikuti ajaran beliau, orang-orang yang istiqamah menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang adab. Pada pertemuan sebelumnya kita mengakhiri pembahasan tentang adab kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah memasuki pembahasan yang baru terkait dengan adab, yaitu adab seseorang kepada dirinya sendiri. Jadi seorang manusia atau seorang muslim itu memiliki adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan mungkin ini asing bagi kita karena biasanya pembahasan tentang adab yang sering kita dengar nang rancak ihining ita adalah adab terkait uluh lain. Jarang dibahas dan diperkenalkan adab seseorang kepada dirinya sendiri. Padahal syariat Islam itu sudah mengatur bagaimana mestinya seseorang itu memiliki adab bahkan terhadap dirinya sendiri. Dan itu dicatat, ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka membahas tentang adab-adab. Nah, kita ingin mengetahui apa saja adab-adab kita terhadap diri kita sendiri untuk kita jalankan adab-adab tersebut. Yang pertama, di antara adab kita kepada diri kita sendiri adalah al-isti'anatu billahi ala islahi anfusina, yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk memperbaiki diri kita. Jadi kewajiban itah terhadap arep itah surang atau adab itah kepada arep itah surang adalah kehampia cara mahawi arep tun menjadi soleh, menjadi baik. Dan dalam memperbaiki diri yang itu merupakan adab kita kepada diri kita tadi, kita perlu untuk meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling pertama ikhwan para ulama, adab seseorang kepada dirinya sendiri, minta tolong kepada Allah untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Kan nafsu nitah tun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada telu macam. Ada nafsu ammarah bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Artinya tidak semua orang itu baik, tetapi semua orang memiliki potensi untuk baik dan juga berpotensi untuk menjadi tidak baik. Dan semua orang itu berusaha untuk menjadikan dirinya tadi menjadi orang baik. Karena itu adalah salah satu adabnya kepada dirinya sendiri. Artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak peduli dengan perbaikan dirinya, tidak peduli dengan kesolehan dirinya, berarti itu orang adalah orang yang tidak beradab kepada dirinya sendiri. Apalagi hendak beradab dengan uluh lain. Orang yang tidak peduli untuk memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya orang yang soleh, itu berarti tidak memiliki adab terhadap dirinya sendiri. Nah, agar kita ini beradab kepada diri kita sendiri, maka kita harus berupaya dan berusaha untuk menjadikan diri kita diri yang soleh atau menjadikan diri kita orang yang baik. Dan ikhwan beliau sehetun kehampia menjadian arep tun menjadi baik, menjadi soleh, al-isti'anatu billah, berlaku pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Fala budda an na'lam, harus kita ketahui anna hadhihi nafsa, bahwasanya diri ini, diri kita masing-masing, la yaqdiru ala islahiha, itu diri ini tidak ada yang mampu untuk memperbaikinya. Diri kita itu tidak ada yang mampu untuk memperbaikinya dan menjadikannya soleh illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi orang baik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu untuk meminta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita orang-orang yang soleh. Walidzalik, karena yang demikian itulah, karena tidak ada yang bisa memperbaiki diri kita kecuali Allah. Fa idza aradna islaha anfusina, apabila kita ingin untuk memperbaiki diri kita, fala budda an nasta'ina billahi ala dzalik, maka kita harus meminta pertolongan Allah untuk memperbaiki diri kita dan menjadikan diri kita orang yang soleh. Nah, berlaku pertolongan dengan Allah. Makanya si huang hadis ikuan beliau, cara berlaku pertolongan dengan Allah itu kan arek macam. Tapi yang paling menonjol adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini beliau menukilkan hadis. Ikuan Nabi alaihi salatu wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau meminta pertolongan, apabila engkau meminta bantuan, fasta'in billah, maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, mida kawain maandalan kemampuan diri sendiri. Apalagi kita itu diajarkan, umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk memperbaiki dan menjadikan soleh diri kita, bahkan untuk menggerakkan satu jari pun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan dan bantuan untuk kita menggerakkan satu jari itu, maka kita tidak akan mampu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hendak maharagu diri, apalagi hendak memperbaiki diri, mahawi diri itu menjadi soleh. Maka perlu untuk minta pertolongan kepada Allah tadi. Makanya Nabi mengatakan idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehampia berdoa berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan memperbaiki diri kita. Ada doa-doa yang memang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi an arif tuna menjadi soleh, menjadi an arif tuna menjadi baik. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Di antara ya kikon boleh walidzalik, karena yang demikian itu kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi untuk meminta perbaikan diri kikon Rasulullah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan diriku ini ketakwaannya. Berlaku ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memaksaan arif hendak menjadi bertakwa surang tanpa melibatkan Allah, tanpa meminta pertolongan kepada Allah, mida harapanin. Makanya Nabi itu sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meina doa macam itu. Nabi kurangin kira-kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap untuk memperbaiki diri beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa berlaku supaya Allah maharagu, supaya Allah memperbaiki. Makanya ikhwan Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Jadian jiwa aku latun ya Allah jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa aku ini ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik orang yang membersihkannya. Are kotoran dosa si are pitah. Hendak menjadi baik, hendak menjadi soleh, itu kan perlu rigat-rigat dosa, kotoran-kotoran dosa itu harus dikurangi, dibersihkan. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang membersihkannya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlaku ketakwaan kepada Allah, kemudian berlaku supaya Allah memperasih jiwa kita. Karena ikhwan Nabi, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik orang yang membersihkan jiwa.
anta waliyuha, engkau ya Allah orang yang mengatur jiwa ini. Allah yang mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala nang hendak mahawi berasih Allah, nang hendak mahawi rigat hari se Allah aja. Maka kembali kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Wa maulaha, dan engkaulah tuannya jiwa ini ya Allah. Empu ya kan Allah. Jadi nang mengatur rigat berasih Allah dan empun diri itah tun, empun jiwa itah tun Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nang paling kawa maharagu jiwa nitah, memperasih jiwa nitah ilaku ete giwan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ilajaran oleh Nabi Muhammad SAW, dan rancak-rancak membaca huang sembahyang kita, rancak-rancak membaca huang sujud kita atau jadi sembahyang kita. Itu kalau nang berdoa na uluh ije kungan akan surang, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Atau kalau jadi imam misal uluh are akan uluh are, Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah berikan jiwa-jiwa kami ini ketakwaan. Berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Injadian elengkula tun ya Allah orang-orang yang bertakwa. Wa zakkiha, dan bersihkan jiwa-jiwa kami ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah sebaik-baik orang yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha, engkau yang mengaturnya, wa maulaha, dan engkaulah tuannya, pemiliknya jiwa itu. Jadi berlaku dengan empu ya nang paling ketawa ya, kehampia memperasiha, kehampia menengak ketakwa ya. Berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Cara berlaku pertolongan supaya memperbaiki diri kita. Itu kadang-kadang memang kita memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, tetapi hanya mengandalkan kemampuan sendiri itu tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki diri. Serahkan kepada pemilik diri ini, Allah Subhanahu wa taala. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi, ya Husain, amma innaka law aslamta 'allamtuka kalimataini tanfa'anika. Qala falamma aslama Husain qala ya Rasulullah 'allimni al-kalimatain allataini wa'adtani. Faqala qul Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li abi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada ayahku. Jadi yang meriwayatkan hadis itu Sayyidina Imran, bapak beliau berarti Husain, Imran bin Husain berarti bapak Husain. Nabi Sayyidina Imran bin Husain pernah berkata kepada ayahku, ini Rasulullah, wahai Husain, amma innaka law aslam ta'allamtuka kalimataini tanfa'anik. Jika engkau masuk Islam nanti, aku akan ajarkan kepada engkau dua kalimat yang mana dua kalimat ini bermanfaat untukmu. Dua kalimat ini bermanfaat untukmu. Dan ini termasuk doa juga, doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat, sama fungsinya untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki diri. Jadi Sayyidina Husain ini inawaran oleh Rasulullah, amun ikau tami Islam iwan Nabi, yaku hendak melajar maraikau dua kalimat nang insyaallah bermanfaat. Dua kalimat tuh. Falamma aslama Husain, manakala Husain masuk Islam. Qal, lalu dia berkata menagih janji Rasulullah SAW. Kikwaya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni al-kalimataini allataini wa'adtani. Ajarkan kepada aku dua kalimat yang engkau janjikan. Menagih janji Rasulullah SAW. Faqal, lalu kikuan Nabi melajar dua kalimat. Kalimat pertama, kikuan Rasulullah qul, katakan atau baca, ucapkan, amalkan. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ucapkan wahai Husain ikut Nabi, ya Allah, bahasa Indonesia ya, andaunya bahasa Arab apa? Ya Allah, berikan ilham kepada aku petunjuk. Ilhamkan kepada aku apa? Petunjuk. Rushd itu petunjuk, jalan yang lurus.
Wa a'idni, dan lindungi aku, min syarri nafsi, dari keburukan jiwaku, diriku sendiri. Dua doa ya. Berlaku petunjuk dari Allah, agar Allah mengilhamkan petunjuk akan Arep. Kan maharagu Arep memperbaiki diri itu berawal dari dapat hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyohoin Nabi berlaku itu. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjuk dan jauhkan aku dari keburukan diriku atau kejahatan diriku. Nah, itu supaya baik ya. Berlaku dengan Allah supaya baik. Supaya baik. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Kalau nang membaca aja ku nganakan surang. Kalau uluh are Allahumma alhimna rusydana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma alhimna rusydana wa a'idna min syururi anfusina. Ya Allah, ilhamkan kepada kami petunjuk dan jauhkan kami dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Itu doa supaya menjadi baik, menjadi soleh, menjadi orang baik. Nah itu tadi yang pertama, adab kita kepada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Ela imbiaran Arep tun menjadi uluh tidak bagus. Harus berupaya menjadi baik, ilaku dengan Allah pertolongan supaya Allah memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua, adab seseorang kepada dirinya sendiri adalah muhasabatun nafsi. Memuhasabahi diri. Muhasabah. Jadi bahasa Indonesia muhasabah deh. Muhasabah artinya introspeksi. Bahasa Lubatuh. Memuhasabah diri, menghitung-hitung diri sendiri. Jadi pencapaian nang helu-helu deh. Kebaik kayak kemudian dosa ya nang jadi tegawi am oleh arep kita. Eta area muhasabah. Introspeksi diri sendiri. Itu termasuk adab kita kepada diri sendiri. Jangan sampai kita tidak memiliki waktu untuk memuhasabah diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, atau menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Mida laluin dalam misalnya 24 jam. Itu berpikir menuju hadapan terus. Mida pernahin memikiran nang jadi mahalau. Kebaikanku seberapa area menjadi. Atau dosanku seberapa betuyuk kam jadi. Itu mikiran supaya ke depan kau memperbaiki diri. Kedepannya bisa untuk menambah kebaikan. Kira-kira kalau ternyata setelah muhasabah kebaikan nang jadi mahalau nang telah lewat masih kurang rupa. Jadi kedepannya kare inambah supaya baare. Atau misalnya dosa yang telah lalu tuh betuyuk bebanaran. Setelah muhasabah kedepannya kita berusaha dan berupaya untuk mengurangi dosa. Nah, itu fungsi muhasabah, introspeksi. Wadzalika, nah, muhasabah itu fungsinya gimana beliau? Adab kepada diri sendiri, itu muhasabah, introspeksi diri. Wadzalika, yang demikian itu liya'rifal muslimu, agar seorang muslim tahu ma qaddamat nafsuhu min khairin aw syarr, apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya dari kebaikan atau keburukan. Kalau tidak pernah muhasabahin, maka tidak ada semangat untuk menambah kebaikan di masa yang akan datang. Kalau tidak muhasabahin terhadap dosa-dosa dan kesalahan atau keburukan itu, tidak ada si masa yang akan datang keinginan untuk mengurang keburukan deh. Maka perlu untuk muhasabah ini, muhasabah. Jadi kon beliau tujuannya muhasabah itu agar seorang muslim tahu apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya, baik itu kebaikan atau keburukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi perintah muhasabah ini perintah Allah. Kekuatan Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang pertama, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dia lakukan di masa yang telah lalu. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esoknya. Jadi dilihat apa yang telah lalu untuk memperbaiki hari esok kita. Karena perlu untuk muhasabah ini supaya hari esok lebih baik daripada
hari-hari sebelumnya. Jadi Allah memerintahkan wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa itu melihat, memikirkan ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diperbuat li ghadin, yang mana fungsinya tadi setelah memikirkan apa yang sudah diperbuat li ghadin untuk hari esok. Jadi hari esok akan lebih baik dari sebelumnya. Karena orang yang berakal itu dia akan selalu berpikir bagaimana caranya menambah kebaikan yang masih kurang di masa-masa yang telah lampau. Orang berakal itu akan selalu berpikir bagaimana caranya mengurangi keburukan yang begitu banyak di masa-masa yang telah lalu. Maka itu perlu untuk muhasabah. Kemudian ikhwan Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Apa-apa yang kalian lakukan. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, itu masyhur bebenaran. Ucapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ikhwan beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian, muhasabahlah diri kalian sebelum dihisab. Maksudnya saat masih dalam kehidupan di dunia, kita perlu mengintrospeksi diri kita, masa-masa yang telah lalu agar di masa-masa yang akan datang lebih baik sebelum kita betul-betul dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kan ada salah satu yang akan terjadi di hari kiamat adalah momen kita semua akan dihisab oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban, dihitung setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, introspeksi diri kalian, hitung-hitung arep ketuh. Ikhwan beliau, sebelum kareh ketuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hantam kalau katun huang dunia tu nitah menghitung arep itah tun, masih kawa maha ragu memperbaiki. Tapi kalau sudah kareh terjadi am hari kiamat, dihisap kita, dihitung oleh Allah, sudah tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Jadi selama masih di dunia, ayo ikon Sayyidina Umar, hisap diri masing-masing. Hitung diri masing-masing, introspeksi diri masing-masing, karena dengan mengintrospeksinya dalam kehidupan di dunia masih bisa untuk memperbaiki diri itu. Tapi kalau sudah dihisap oleh Allah di hari kiamat kelak, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri. Paham waktu Karena akhirat itu cuman negeri di mana Allah akan membalas semua apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan di dunia. Tapi kalau kita menghisap uang dunia tuh helu sebelum terjadi kiamat, rupa bulan nang helu kebaikanku kurang. Berarti bulan itu harus meningkat. Bulan nang helu dosangku are. Berarti bulan itu keburukan atau dosangku harus ingurang. Nah, itu menghisap diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, wazinu a'malakum, dan timbanglah amal kalian. Nimbang. Kira-kira berapa area menjadi amal setelah itu? Mulai umur balik bihin misalnya sampai andautun. Umur berapa? Inimbang surang. Katun ni Sayyidina Umar menimbang qabla an tuzana alaikum, sebelum amal-amal kalian itu ditimbang di hari kiamat. Karena kalau menimbang masih uang dunia, ketahuan, masih isut, masih mehian timbangan amal tuh, berarti masih ada kesempatan mahawi bebehat. Tapi kalau jadi inimbang si akhirat kareh, midak awam hendak menambah supaya bebehat. Lepah waktu untuk memperberat timbangan amal kebaikan itu. Lepah waktu Jadi kikon Sayyidina Umar, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian itu ditimbang di hari kiamat. Nah, itu introspeksi diri, dan itu adab itah kepada arep surang. Namun mida pigien introspeksi diri berarti dengan arep surang pun mida beadab. Dengan arep surang pun itah tun sekali mida beadapen. Mida beadapen. Mida tatahuan dengan diri sendiri, mida tatahuan, mida tahu-tahuan. Pokok hendak baik kah, hendak humboy kah, hendak are kah pahala, hendak isut kah, hendak betuyuk kah dosa, atau hendak isut kah dosa. Mida tahu-tahuin. Itu araya mida beadab, mida beakhlak dengan are pasuranga. Mida beadab dengan diri sendiri. Wa'an Wahb bin Munabbihin qal,
diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, ngikuan beliau Imam Wahab bin Munabbih ini seorang ulama yang pakar dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Ketawa ya isin Taurat nang bujur-bujur asli bihin. Isin Injil batu ketawa ya. Kalau Injil nang ada katun teh lain nama isi irubah elen. Elen Nasrani nang ada katun. Rubah nam. Ya, Sayyidina Wahab bin Munabbih, beliau tahu isi-isi ya kitab-kitab terdahulu nang masih asli. Nang masih asli. Nah, termasuk itu beliau menyebutkan beliau inna fi hikmati ali Daud, di antara mutiara hikmah keluarga Daud. Berarti dari kitab terdahulu. Ada sewang kitab Zabur berarti, karena kitabnya Nabiullah Daud adalah kitab Zabur. Jadi kikuan Sayyidina Wahab bin Munabbih, sesungguhnya di antara hikmah atau mutiara keluarga Daud atau ucapan bijaksana dari keluarga Daud adalah haqqun 'alal 'aqil. Sepantasnya bagi orang yang berakal. Alla yaghfula an arba'i sa'at. Orang yang berakal itu sepantasnya baginya dia tidak lupa terhadap 4 waktu. Uluh nang berakal ia tidak melupakan 4 waktu tuh nen gikuan. Hikmah keluarga Daud tuh. 4 waktu. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, yaitu waktu di mana di waktu itu dia bermunajat kepada Allah. Nah, orang berakal dia harus punya waktu dalam kehidupannya ini, dalam 24 jam atun harus ada waktu ia atun bermunajat bepander dengan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam teh bepander dengan manusia terus. 24 jam bepander dengan manusia. Bore dengan manusia. Mina waktu pander berinteraksi Allah Subhanahu wa taala. Hampir bermunajat dengan Allah, beribadah, induan Al-Qur'an baca, itu kan firman Allah. Bermunajat dengan Allah. Imbah ete are doa berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada waktu ete gikuan. Hikmah keluarga Daud nih, mutiara hikmah keluarga Daud. Itu yang pertama ciri orang yang berakal. Waktunya ada untuk munajat kepada Allah. Ada waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam 24 jam itu. Masa sendiri akan bore memandiran dunia mah. Atau bepander dengan manusia mah. Amun sudah bepander dengan manusia, mah naretina mida ingat waktu ya Allah, mida kerasaan. Mida kerasaan jeleme andau. Amun sudah membuka Al-Qur'an hanya 2 menit rasa tahi bebenaran. Padahal munajat kepada Allah Subhanahu wa taala lagi bepander dengan Allah. Cuma lah hantam ikon Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, lau tahurat qulubukum, jika seandainya hati kalian itu suci, masyabi'tum min kitabillah, maka kalian tidak akan pernah kenyang untuk membaca kitab Allah Al-Qur'an. Kalau hati itah bersih, maka tidak akan merasa bensuhen dari membaca Al-Qur'an. Berarti kalau julu membuka Al-Qur'an lalu malayam saya teh, berarti harus impresi hati itu, harus impresi. Jadi itu yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Waktu yang di waktu itu dia memuhasabahi dirinya, mengintrospeksi dirinya. Ini apa waktu tuh dalam 24 jam tuh kira-kira hampir ya, sebelum betiruh kah misalnya. Lagi menter teh ije jandau tuh kira-kira pekulih dari amal baik, amal buruk. Lah nang mikiran teh pekulih dunia terus. Itu sambil menter berapa rupiah doan andau tuh. Ini pigiin berapa jadi amal tuh baca Al-Qur'an berapa ayat, berapa lambar andau tuh. Mbah hete sembahyang sunnah berapa rakaat. Dosangku mulai sunsung andau sampai hendak betiruh tuh dosa mate, dosa pinding, dosa hidung, dosa nyame, dosa pai, dosa lenge. Berapa kare ya? Muhasabah hendak betiruh. Jadi harus ada ikon beliau. Harus ada waktu untuk munajat kepada Allah, waktu untuk mengintrospeksi diri tadi. Per hari, uang hiji andau itu kan harus ada. David
kejadian introspeksi Anda tuh nah misalnya induan waktu sebelum betiruh. Induan waktu sebelum betiruh. Jadi pas lagi menter, lah HP terus pas dapat tiruh hinduruh ya HP bau. Nah itu maka ramuk hidung. HP HP nang bebehat. Jadi introspeksi diri. Ada waktu untuk introspeksi diri dalam satu hari. Kemudian wasa'atun yufdi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi. Yang ketiga akun beliau waktu yang mana di waktu itu dia kumpul-kumpul dengan kawalah. Cuman kumpul-kumpul itu lain akan berdomen, akan bercatur dan lainin. Kumpul-kumpul supaya kawal itu nama mahabaran aibah. Dan itu jarang benar. Mahabaran aib itah dan mereka jujur dengan kekurangan-kekurangan itah. Supaya hantam kadang-kadang surang tuh bila kawan menggite aib surang. Makanya perlu uluh lain. Nang ingguang supaya uluh teh mencerumanan aib itah. Jadi insek. Dan incaruman Maria harus jujur. Ela asa-asaanin bila kau incaruman aib merayaku. Incaruman supaya aku memperbaiki aibku teh. Atau memperbaiki kekuranganku teh. Harus ada semete. Itu tuh biar incaruman hikawala aib meraju. Meraju sarik lalu tidak hendak bakawalang. Nah itu lalu kacok semete. Jadi harus ada waktu semete dengan beliau. Kumpul dengan kawal. Untuk masing-masing memberitahukan aibnya dan kekurangannya supaya diperbaiki, Kemudian yang terakhir yang keempat, wasa'atun yakhlu baina nafsihi wa baina ladzatiha. Ada waktu ikhwan beliau yang di waktu itu dia berkhalwat menyendiri antara dirinya dengan kesenangan dirinya. Hiburan lah kalau bahasa itah. Ada aja waktu hiburan. Hantam nang telu itu nababehat ya kalau munajat kepada Allah, kemudian muhasabah diri, kemudian dumah merak kawal lalu meinsek kekurangan itah dengan kawal teh. Itu bebehat, makanya perlu hiburan. Mun sama itu terus 24 jam, itu tahu mida sanggupin. Jadi perlu ada waktu jagoan beliau untuk berkhalwat di mana dia menghibur dirinya. Fima yahillu wa yajmul, tapi hiburnya nang halal dan nang baik, nang bagus. Ya nang haram, nang halal hiburnya. Hiburan nang halal menyenangkan diri dengan cara-cara yang dihalalkan. Nang kira-kira ketujuh ya oleh Arab tuh, tapi inggau nang halal sehuang syariat Islam. Fa inna hadhihi sa'ah, karena waktu ini waktu menghibur diri tadi dengan yang halal, aunun ala hadhihi sa'at, itu membantu untuk waktu-waktu yang lainnya yang telu andau. Kalau ada itamina waktu akan menghibur diri. Entah tulak refreshing misalkan, marak pantai atau marak nang pena naretena menghibur arep asal halal tena. Kon beliau membantu untuk melakukan waktu-waktu yang 3 sebelumnya. Jadi harus ada hibur ya. Wa ijmamun lil qulub, dan juga sama tadi menghibur hati. Jadi menghibur diri, menghibur hati. Fayambaghi 'alal 'abdi an yufrigha qalbahu limusyaratati nafsihi. Maka seyogianya seorang hamba itu mengosongkan hatinya untuk menawar dirinya sendiri, bernegosiasi dengan dirinya. Fayaqulu laha. Jadi imbahum, jiwa itu semua pandai surang. Cuma pandai teh huang diri, biar mau pandai surang, beti mangga lu nyebut lu gila. Jadi pandai itu surang tapi si huang mah. Itu contohan beliau. Fayaqulu laha, dia berbicara kepada dirinya sendiri, mali bidha'atun illal umri. Aku tidak memiliki harta kecuali umur. Iya kan? Harta nitah nang paling berharga, umur nitah tuh. Harta nitah nang paling berharga, umur. Wa mata faniya faqad faniya ra'su mali. Apabila umurku lepah, maka lepah modalku. Lepah modal itah kalau umur tuh lepah. Jadi imanderan jiwa nitah tuh semete supaya ia bujur-bujur memanfaatkan umur. Mida tebuang sia-siain umur tuh. Entam umurna adalah harta paling berharga dan umur itu adalah modal utama nitah. Kalau ternyata umur tuh tebuang sia-sia berarti modal itah tebuang sia-sia. Dan akan menjadi orang yang rugi dan bangkrut kareh pada hari kiamat. Tapi kalau dimanfaatkan baik-baik umur ini,
di mana dia tadi adalah merupakan modal utama kita, maka insya Allah seseorang akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan itah kawa terus untuk memperbaiki diri, terus mengintrospeksi diri untuk menjadikan diri kita lebih baik dan menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.